wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM A1C31950. Saya dari program studi Pendidikan Fisika, kelas reguler B, angkatan 2019, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu alat virtual, yaitu menggunakan aplikasi Proteus dan Arduino. Di sini saya akan membuat pintu otomatis menggunakan Proteus dan Arduino. Langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama itu ke Proteus dulu. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat rangkaiannya yang udah selesai untuk mempersingkat waktu ya. Nah, jadi di sini adapun komponen-komponen yang digunakan dalam simulasi kali ini, yaitu pertama itu kita membutuhkan Arduino Uno, kemudian L293D atau IC, kemudian LM016L itu untuk melihat outputnya nanti, kemudian ada logic toggle, kemudian ada motor, kemudian ada peer sensor, dan ada resistor. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Arduino. Ya, Arduino itu adalah pengendali mikro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari writing platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Nah, Arduino ini yang akan membaca, menganalisa, dan memerintahkan pintu otomatis terbuka atau tertutup. Nah, jadi Arduino ini nanti akan memerintahkannya ya teman-teman, untuk pintunya terbuka atau tertutup. Kemudian di sini ada juga LIC L293D. Nah, ini adalah IC Dual Hybrid Driver untuk rangkaian motor DC. Driver motor ini bertindak sebagai penguat arus, mengambil sinyal kontrol arus rendah, dan memberikan output ke sinyal kontrol arus yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada motor. Nah, motor ini adalah motor listrik yang menggunakan tegangan arus searah dengan kumparan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Nah, ini fungsinya ini untuk apa? Ini untuk membuka pintu nantinya supaya bisa bergerak. Nah, kemudian di sini ada peer sensor. Nah, itu adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suhu objek. Nah, pada rangkaian ini, sensor peer yang akan membaca ketika seseorang mulai mendekati pintu. Dengan secara otomatis, sensor ini memberikan informasi kepada Arduino. Nah, di sini ada juga ya tambahannya seperti resistor. Di sini juga tambahan seperti ground, power, dan ini ada ground tambahannya juga. Oke, langsung saja kita simulasikan. Terlebih dahulu kita memasukkan ke aplikasi Arduino untuk source kodenya, untuk kodenya nanti di Proteus. Kita masuk ke aplikasi Arduino. Di sini saya telah menyiapkan source kodenya, itu sudah saya buat. Jadi tinggal kita verify aja. Di sini ada pada yang pertama itu saya buat LCD printnya itu tugas UAS sesuai dengan project yang saya buat saat ini. Ini untuk UAS mata kuliah elektronika digital. Nah, jadi di sini saya buat tugas UAS, LCD printnya, kemudian itu pintu otomatis. Dan pada loop 1 itu ada ini kodenya. Kalau untuk 1 itu, kalau pintunya itu bergerak, itu angka 1. Nah, di sini lewat pintu terbuka. Kemudian kalau untuk 0, kodenya itu di sini tidak lewat pintu tertutup. Nah, jadi langsung saja kita verify. Di sini sambil menunggu cukup lama ya, untuk kita melihat hasil dari pengkodean ini. Oke, mari kita menunggu. Ini lagi complex sketch. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, di sini sudah done complying, berarti udah selesai ini. Jadi kita ambil saja dari sini, ini udah dampak hasilnya ya. Jadi kita
ambil dari sini, dari C user. Bentar. Nah, dari sini kita copy. Ini kita copy saja ya dari sini C user. Ke ELF. Oke, kita copy saja. Kemudian kita masuk ke Proteus. Nah, di sini kita tambahkan di program file, kemudian kita pastekan. Oke, kemudian kita oke. Di sini juga pada sensornya jangan lupa kita tambahkan, copy aja. Oke, kemudian kita oke. Setelah semuanya ini sudah terhubung, sudah komponennya sudah lengkap, semuanya pengkodeannya juga sudah, jadi langkah selanjutnya adalah kita runningkan. Oke, kita tunggu. Nah, sini udah nampak ya teman-teman, tugas UAS. Ini pintu terbuka tidak lewat pintu tertutup. Nah, di sini kita untuk mengetahui kalau pintu ini terbuka, berarti itu pintu ini terbuka itu dengan kode 1. Kalau kode 0 itu pintunya masih tertutup. Nah, jadi kita coba ya, ini kodenya 0. Nah, itu di sini jelas bacanya itu tidak lewat pintu tertutup, berarti tidak ada orang. Nah, berarti tidak adanya orang. Berarti kalau di sini saya coba menjadi 1. Nah, di sini pas saya ubah menjadi 1, itu bacaannya lewat pintu terbuka dan motornya ini berputar. Nah, jadi pintu ini terbuka, teman-teman. Nah, jadi ketika saya ubah jadi 0, nah, saya ubah jadi 0, motor listrik ini tidak berputar. Pintunya juga tertutup. Di sini bacanya tidak lewat pintu tertutup. Nah, tadi kalau pas 1 itu kita ulang lagi ya. Nah, pas 1. Nah, ini kita lihat. Nah, motornya ini bergerak, berputar dan bacaannya di situ lewat pintu terbuka. Oke. Demikian simulasi untuk pintu otomatis yang dapat saya sajikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, itulah saya hanya banyak-banyak belajar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.